Salam radiasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pesawat sinar high frekuensi atau frekuensi tinggi. Dikatakan frekuensi tinggi pesawat sinar X ini dikarenakan frekuensinya jauh di atas listrik AC dari PLN yang hanya menyuplai 50 Hz atau Hz. Frekuensi yang dihasilkan di atas 1 MHz. Ada berbagai jenis pesawat high frekuensi yang dijumpai di lapangan, tentunya sangat banyak. Saya akan mencoba di sini menjelaskan mengenai bagaimana proses kerjanya dari pesawat sinar high frekuensi di sini dan komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Pertama, pesawat sinar high frekuensi adalah pesawat sinar X dengan outputnya adalah high frekuensi. Secara umum, sistem kelistrikannya sama dengan pesawat sinar X biasa, akan tetapi karena inputnya dinaikkan frekuensinya, sehingga komponen-komponen harus menyesuaikan dengan sistem high frekuensi. Di sini keberadaan sistem high frekuensi ini menyebabkan pesawat menjadi lebih ringkas, sehingga pesawat ini bias atau lebih mobile dibawa kemana saja. Akan tetapi menghasilkan kualitas radiasi yang semakin baik tentunya. Hal ini bisa dimaklumi karena pada pesawat high frekuensi penggunaan material transformatornya dapat diperkecil, terutama pada transformator tegangan tinggi. Transformator ini yang memberi andil untuk berat dan besarnya sebuah pesawat sinar X. Penggunaan transformator switching sangat membantu untuk mengurangi bobot dan besar secara signifikan dari pesawat sinar X high frekuensi ini. Di sini pesawat sinar high frekuensi yaitu pesawat Rongsen frekuensi tinggi adalah pesawat untuk membangkitkan sinar X dengan menggunakan teknologi frekuensi tinggi. Cara kerjanya adalah dengan bolak-balik dari planning PLN yang mempunyai frekuensi 50 Hz dirubah menjadi tegangan searah dan difilter dengan kondensator, kemudian dibuat menjadi tegangan bolak-balik frekuensi tinggi antara 7 kHz sampai 13 kHz. Kemudian diproses menjadi tegangan tinggi dan diserahkan untuk diberikan tabung sinar X. Demikian juga pada bagian pemanas filamen, tabung sinar X prosesnya menggunakan frekuensi tinggi. Nah, di sini contoh gambar dari pesawat high frekuensi. Ini rangkaian pesawat sinar X-nya. Dapat kita lihat bersama-sama. Jadi cara kerja pesawat Rongsen frekuensi tinggi ini ada dua. Yang pertama adalah proses pemanasan filamen. Kemudian yang kedua adalah proses pembangkitan tegangan tinggi. Seperti yang kita ketahui, proses pemanasan filamen ini adalah tegangan AC 50 Hz atau U0 dari PLN disearahkan pada blok 1A. Kemudian difilter dengan kondensator pada blok 2A, terus diubah menjadi tegangan bolak-balik. Frekuensi tinggi oleh inverter pada blok 3A, kemudian diturunkan tegangannya menjadi 6-16 volt dan diberikan ke filamen tabung Rongsen. Pengaturan arus tabung Rongsen menggunakan regulator yang menghasilkan tegangan searah dan diubah menjadi tegangan bolak-balik frekuensi tinggi VCO untuk men-trigger inverter. Nah, ini gambar blok diagram pesawat Rongsen frekuensi tinggi. Oke, yang kedua di sini adalah proses pembangkitan dari tegangan tinggi. Dapat saya jelaskan dari gambar blok diagram pesawat Rongsen ini.
Jadi tegangan AC frekuensi 50 Hz atau kita sering sebut U0 yang dari PLN disearahkan di blok 1 dan difilter di blok 2 menjadi tegangan searah U1. Oke, U1 ya. Oke. Jadi tegangan searah di U1 ini terus diubah lagi menjadi tegangan bolak-balik frekuensi tinggi antara 7 sampai 13 kHz di U2. Oke. Di U2 blok 3. Oke. Setelah itu kemudian dinaikkan tegangan oleh transformator tegangan tinggi di blok 4. Oke. Sini ya. Selanjutnya yang tadi setelah dinaikkan tegangannya oleh transformator tegangan tinggi di blok 4 ini tegangan tinggi frekuensi tinggi U3, kemudian disearahkan di blok 5. Oke, di sini ada proses penyearahan kembali di blok 5 menjadi UH di sini. Terus difilter di blok 6. Nah, di blok 6 ini melakukan proses filter yang selanjutnya diberikan ke tabung Rongsen. Oke, selanjutnya diberikan ke tabung Rongsen. Ini seperti yang saya jelaskan tadi prosesnya. Kemudian di sini ada contoh gambar transistor, di mana transistor itu adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung switching dari stabilasi tegangan, modulasi sinyal atau sebagai fungsi lainnya. Di sini pesawat high frekuensi di sini sering disebut online adjustment. Pada pesawat Rongsen frekuensi tinggi ini, pengaturan tegangan tinggi dan pengaturan arus tabung Rongsen dilakukan pada saat eksposi berlangsung. Makanya sering disebut online adjustment. Bagian-bagian dari pesawat Rongsen frekuensi tinggi, yang pertama adalah rangkaian power supply, ada rangkaian inverter, rangkaian transformator tegangan tinggi, rangkaian pengatur tegangan tinggi, rangkaian pemanas filamen, rangkaian pengatur arus tabung Rongsen. Nah, kita bahas satu persatu secara umum di sini. Yang pertama adalah rangkaian power supply di sini. Cara kerja rangkaian power supply, ada gambar rangkaian power supply di sini. Jadi cara kerjanya tegangan bolak-balik frekuensi 50 Hz dari PLN disearahkan dan difilter dengan kondensator menjadi tegangan searah sebesar 220 volt kali V2 kali 2 sama dengan 622 volt. Untuk tegangan 3 fase, rangkaiannya seperti pada gambar sebelah kiri. Ini ada rangkaian 3 fase, gambar sebelah kiri. Adalah dan besarnya tegangan searah di sini 380 volt dikali V2. Kurang lebih jadi menjadi 575 volt. Yang kedua di sini adalah rangkaian inverter. Inverter ini berfungsi sebagai konverter daya listrik yang mampu mengkonversi arus searah atau DC, direct current, menjadi arus bolak-balik atau AC, alternating current, atau juga sebaliknya dengan efektivitas yang sama, berbeda dengan stabilizer yang hanya berfungsi menstabilkan arus tanpa mampu mengubah tegangan. Jadi inverter ini dia mampu mengkonversikan arus searah maupun AC, berbeda fungsinya dengan stabilizer yang hanya berfungsi untuk menstabilkan arus. Nah, investor di sini untuk membuat agar di gambar ini terlihat untuk membuat agar oscilasi tidak teredam, maka perlu diberikan tegangan DC secara periodik untuk mengatasi hilangnya energi.
Dengan prinsip tersebut, di sini saklar S diganti dengan thyristor dan dirangkai seperti gambar berikut. Adapun komponen-komponen dari inverter ini terdapat thyristor atau TH1, TH2, TH3, dan TH4 sebagai pengganti saklar. Kemudian ada diode V1, V2, V3, dan V4 dihubungkan berlawanan arah dengan thyristornya di sini. Selanjutnya ada osilator terjadi CS, LS, dan RS yang dihubungkan seri. Selanjutnya adalah rangkaian tegangan tinggi. Ini komponen selanjutnya, di mana rangkaian tegangan tinggi adalah rangkaian yang menaikkan dari tegangan rendah menjadi tegangan tinggi. Kemudian disearahkan dan diberikan ke tabung rongsen. Rangkaian tegangan tinggi di sini terdiri dari yang pertama transformator tegangan tinggi, kurang lebih 2 buah. Yang kedua rangkaian voltage doubler 2 buah dan dihubungkan seri. Tegangan output yang diperoleh adalah 4 kali tegangan A sampai B. Yang keempat adalah rangkaian pengatur tegangan tinggi. Pengaturan tegangan tinggi tabung rongsen dikerjakan dengan cara membandingkan tegangan referensi Kivisol sebagai pengaturan tegangan tinggi yang diminta dengan tegangan feedback tegangan tinggi yang dihasilkan. Selanjutnya yang kelima dan keenam ada rangkaian pemanas, filamen, dan pengaturan arus tabung. Rangkaian penampilan tabung rongsen di sini dapat dilihat pada gambarnya. Pada waktu standby, heating sama dengan fluoroskopi heating. Arus tabung besarnya berdasarkan pembagian kapasitas power pesawat rongsen dengan tegangan tinggi KV yang dipergunakan. Selanjutnya, filamen mendapat tegangan dari trafo. Filamen frekuensi tinggi yang mendapat tegangan dari inverter yang di-trigger oleh VCO. Pulsa VCO ini diatur oleh regulator sendiri. Ya, ini kurang lebih komponen yang terdapat pada pesawat high frekuensi tinggi secara umum. Kemudian ada kelebihan pesawat rongsen frekuensi tinggi dibandingkan pesawat rongsen biasa. Yang pertama, dibandingkan pesawat rongsen biasa, pesawat rongsen frekuensi tinggi mempunyai kelebihan. Antara lain di sini adalah yang pertama, volume transformator tegangan tinggi lebih kecil karena penampangnya berbanding terbalik dengan frekuensi. Sesuai rumusnya, tegangan induksi atau U di sini sama dengan konstanta dikali frekuensi dikali jumlah gulungan dan dikali penampang inti trafo. Selanjutnya, tidak diperlukan autotrafo dengan dan isotaf voltage stabilisator seperti pesawat rongsen konvensional yang besar dan berat. Keunggulan selanjutnya tidak menggunakan komponen elektromekanik seperti motor, relay, dan kontaktor yang besar, tetapi menggunakan komponen elektronik semikonduktor IC yang lebih cepat dan kompak sehingga hasil pengaturannya lebih teliti. Hasil ripple tegangan tinggi mendekati generator 12 volts meskipun menggunakan jala-jala listrik atau satu pas. Dosis yang dihasilkan hampir 1,5 sampai 2 kali generator 2 pulsa. Contohnya inilah generator frekuensi tinggi dengan kapasitas 100 kV, 300 mA setara dengan generator 2 pulsa dengan kapasitas 100 kV, 500 mA. Kelebihan berikutnya adalah proses pengaturan tegangan tinggi
terjadi pada saat pemberian tegangan tinggi pada tabung rongsen atau selama waktu penyinaran atau online. Proses pengaturan tegangan tinggi dan arus tabung terpisah sehingga tidak saling mempengaruhi, seperti pada pesawat rongsen konvensional yang saling mempengaruhi satu sama lain. Berikutnya, dengan adanya mikroprosesor pada generator frekuensi tinggi, konstruksi konsul menjadi kecil dan kompak. Kelebihan selanjutnya, trafo tegangan tinggi dapat dijadikan satu dengan tabung rongsen atau single tank sehingga tidak memerlukan kabel tegangan tinggi. Yang terakhir adalah menghemat ruangan karena bentuknya yang kecil dan kompak atau dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Oke, sekian tadi yang dapat saya sampaikan mengenai pesawat sinar high frekuensi. Terima kasih atas waktunya. Salam radiasi untuk kita semua.